Anjuran bekerja dari rumah alias work from home terus mengemuka di tengah upaya pemerintah untuk menekan polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh mobilitas masyarakat. Apabila pegawai negeri sipil di DKI Jakarta akan melakukan WFA, lantas bagaimana dengan pekerja swasta? Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi, Mas. Ya Bu, banyak sekali warga yang mengkritisi terutama di DKI Jakarta terkait dengan kebijakan Pemprov yang memperlakukan work from home tapi hanya bagi aparatur sipil negara dan sebagai solusi mengurangi polusi udara dan kemacetan. Apakah kebijakan WFH ini sebagai salah satu solusi sesaat ataukah cukup efektif Bu? Ya, menurut saya kita ini kan semua sedang berikhtiar bersama-sama untuk menekan atau mengurangi polusi udara di DKI Jakarta khususnya dan Jabodetabek umumnya. Itu ikhtiar ya, jadi sudah ada surat edaran dari Menpan RB untuk aparatur sipil negara. Kita ikuti tentu untuk pekerjaan-pekerjaan atau layanan masyarakat yang artinya tidak boleh mengganggu layanan masyarakat, kita ikuti. Sedangkan untuk swasta, kami pun sudah berkonsultasi atau dialog dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang terdiri dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Insya Allah ini ikhtiar, mudah-mudahan efektif bisa menekan polusi udara Jakarta yang memburuk. Mudah-mudahan semakin membaik, Mas. Mhm. Tadi Ibu katakan sedang berusaha untuk berkoordinasi dengan Tripart, terutama terkait dengan pihak swasta yang apakah memang akan diberlakukan work from home. Mengingat kalau tadi saya membacakan berita, PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan pegawai negeri sipil di DKI itu hanya 2 juta, tapi mobilitas warga DKI sampai 25 juta orang Bu per hari. Apakah ini sudah akan seperti apa ke depannya Bu terkait dengan kebijakan juga diterapkan kepada pekerja swasta Bu? Ya, jadi kami 2 hari lalu atas arahan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, kami dalam hal ini saya sebagai Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional sudah memimpin langsung sidang atau pertemuan dengan LKS Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, hadir dari perwakilan pengusaha dan pekerja. Anggota LKS Tripartit Nasional adalah ditetapkan melalui SK Presiden. Dalam sidang tersebut, rapat tersebut, saya mewakili Kemnaker bertanya gitu, apakah ini signifikan untuk WFA diterapkan bagi seluruh pengusaha swasta. Nah, ternyata sidang sepakat ya bahwa sebenarnya kalau working from home ya itu sudah bagi perusahaan swasta, sektor bisnis swasta sudah menjadi kebiasaan, artinya sudah diterapkan sejak pandemi COVID-19 untuk jenis pekerjaan tertentu, sektor tertentu. Jadi sidang LKS Tripartit Nasional sepakat ini bisa dilanjutkan untuk beberapa sektor tertentu yang memang biasa WFH, karena itu lebih efisien, efektif. Sedangkan pada sektor-sektor lain, jenis pekerjaan lain yang tidak mungkin WFH, mereka sepakat untuk terus dapat bekerja secara langsung atau datang secara fisik, khususnya untuk para pekerja buruh pabrik-pabrik gitu. Dan juga sektor layanan misalnya restoran, hotel gitu ya. Nah ini tetap masuk. Tapi sebagian yang sudah WFH sejak COVID, mereka dapat lanjut terus WFH. Demikian, Mas. Berarti untuk sektor yang sangat berhubungan dengan publik, seperti pelayanan publik tadi, kemudian yang urgent, tapi di satu sisi karyawan pabrik juga tetap bekerja. Lalu bagaimana jaminan kesehatan mereka Bu? Karena mengingatkan ini semua warga tidak hanya sekedar karena polusi akibat mobilitas, tapi juga pastinya juga ada faktor eksternal lain seperti kondisi emisi kendaraan, kemudian juga pabrik-pabrik ataupun PLTU sendiri. Seperti apa Bu untuk memberikan kenyamanan juga ketika karyawan yang terpaksa tetap bekerja dengan kondisi polusi yang cukup tinggi di Jabodetabek ini Bu? Ya, dalam sidang LKS Tripartit Nasional tersebut, kan hadir juga tadi saya bilang perwakilan dari serikat pekerja ya. Mereka sepakat untuk para industri, para pekerja di industri pabrik gitu ya, yang memang harus mengharuskan kehadiran fisik mereka ke kantor atau ke pabrik, maka kita tekankan untuk terus misalnya menggunakan masker. Itu yang pertama. Kedua juga kita bahas mengenai jangan menggunakan kendaraan pribadi, kita tekan bukan jangan ya, kita dorong agar menggunakan transportasi umum gitu ya, transportasi umum. Dan kemudian bagi para pengusaha mungkin yang memiliki kendaraan memakai solar gitu ya, coba gunakan solar yang lebih baik untuk menekan polusi udara. Jadi kita sudah bahas itu Mas, dan supaya tetap jalan nih bisnis industri gitu ya,
tapi juga sambil memperhatikan kesehatan para pekerja, buruh, pengusaha juga gitu ya. Kita juga, pemerintah juga, ya kita sama-sama saling menjaga. Pakai masker, ya, kemudian juga tetap jaga stamina fisik gitu ya. Dan kita upayakan kendaraan-kendaraan yang kita pakai, kalaupun kita harus keluar rumah beraktivitas, itu juga coba kita ramah pada lingkungan. Dan tentunya kita maksimalkan penggunaan kendaraan transportasi publik di DKI Jakarta yang memang sudah semakin membaik. Demikian, Mas. Bu Indah, ini yang kadang-kadang menjadi kontroversial ketika diberlakukan WFH, ada ketakutan dari para karyawan ataupun buruh pabrik, ada pemotongan gaji, Bu. Karena memang sebelumnya ketika pandemi ada beberapa perusahaan yang memperlakukan hal tersebut. Bagaimana bisa menyakitkan hal ini dan membuat para pekerja buruh merasa tetap nyaman tanpa ketakutan adanya potongan pendapatan, Bu? Waktu pandemi itu banyak yang melaksanakan WFH karena memang situasi kondisi. Selain karena pandemi virus COVID-19, namun juga demand order di banyak perusahaan pabrik termasuk hotel, restoran kan memang berkurang. Mereka terpaksa melaksanakan WFH dan mungkin ada sebagian yang terpaksa memotong atau menyesuaikan upah gaji buruhnya karena kondisi perusahaan pabrik saat itu. Tapi setelah pandemi COVID-19 dinyatakan selesai, bahkan sejak 2022 lalu, alhamdulillah sudah membaik. Tidak lagi ada pemotongan bagi yang WFH, karena WFH sudah menjadi, tadi saya bilang, kebiasaan dari pandemi hanya untuk jenis pekerjaan dan sektor tertentu ya Mas ya. Dan ini kalau memang sudah disepakati, pegawai pekerjanya WFH untuk sektor jenis pekerjaan tertentu, ya tentu tidak terjadi pemotongan. Kami Kemenaker juga mengawasi itu dan alhamdulillah itu berjalan. Dan beberapa hari lalu juga Ibu Menteri bertemu dengan Ibu Ketum Apindo dan pengurusnya, kami juga sepakat untuk yang memang pekerjaan-pekerjaan sudah terbiasa WFH dan itu berkontribusi pada keberlangsungan bisnis, silakan lanjut gitu. Tidak ada hal yang harus diistimewakan, artinya harus disesuaikan lagi gaji upah. Nggak boleh, tetap aja berlangsung seperti itu. Sedangkan untuk swasta yang memang terlibat dalam pelayanan publik dan memang saat ini sedang bagus ya, sedang berusaha untuk growth, silakan lanjut. Apalagi kita mau menyambut KTT ASEAN ya, maka sektor hotel, restoran gitu ya, pariwisata juga kita dukung untuk terus memberikan pelayanan terbaik gitu Mas. Baik, Ibu Putri, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Bu. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih, sama-sama.